ada penghargaan untuk pasangan selebriti paling kontroversial. Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah alias Bibi bisa jadi kandidat pemenangnya. Bagaimana tidak, sejak pacaran kisah asmara mereka sudah mengundang kontroversi. Setelah menikah pun Vanessa dan Bibi masih getol mencetak sensasi. Apapun rintangannya, mereka seolah tak terpisahkan. Bahkan setelah terjerat kasus narkoba dan Bibi positif mengonsumsi psikotropika, Vanessa masih bisa menggandeng pulang suaminya. Jika pengguna narkoba lain langsung dijadikan tersangka dan ditahan. Apa yang membuat Bibi seolah diistimewakan? Benarkah 3 tahun lalu Bibi pernah tertangkap tangan menyimpan obat-obat terlarang? Selama 30 menit, saya, Dias Lestari, akan mengulas kontroversi kasus narkoba Vanessa Bibi. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Vanessa Angel. Artis sensual satu ini seolah tak kapok bikin gaduh. Tahun lalu tersandung kasus prostitusi online, terbukti melanggar Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronika lantaran menyebarkan konten asusila untuk mempromosikan layanan kencan semalam, lantas divonis 5 bulan penjara. Setelah bebas, pemilik nama asli Vanessa Azania ini getol mengunggah foto dan video sensual yang membuat netizen berasumsi negatif. Saat menikah dengan Febri Ardiansyah alias Bibi, netizen sempat berpikir Vanessa telah membuka lembaran baru, meninggalkan jejak kelam dan berhenti mencetak sensasi. Tapi faktanya, awal pekan lalu, Vanessa dan sang suami terjerat kasus narkoba. Meski hasil tes urinnya negatif, polisi menyatakan 20 butir pil Xanax yang ditemukan di kamar adalah milik Vanessa. Dari pemeriksaan awal tes urin, dia tidak kedapatan menggunakan psikotropika tersebut. Kemudian tentang Bibi, dia itu sementara ini sebagai pengguna, ya. Dia menggunakan. Nah, barangnya yang digunakan itu adalah barangnya VA. Vanessa yang memiliki Xanax, Bibi yang terbukti positif mengonsumsi psikotropika golongan 4 itu. Keduanya jelas memiliki peran penting dalam kasus narkoba yang dibongkar Polres Jakarta Barat pada 16 Maret lalu. Namun mengapa Vanessa dan Bibi tidak ditahan? Bukankah status sebagai pemilik dan pengguna narkoba sudah cukup untuk menjadikan mereka sebagai tersangka? Kita harus pertama memulangkan dia karena belum ada alasan yang kuat untuk menahan VA pada awalnya. Bibi pun, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, Bibi pun tidak bisa ditahan, ya, tidak ada alasan untuk menahan. Jadi Xanax itu masuk golongan 4. Psikotropika golongan 4, tidak harus ditahan, ya, tidak harus ditahan. Dia sudah positif, Pak. Ya? Dia sudah positif. Iya, positif sebagai pengguna. Itu ada di dalam undang-undangnya, nomor 5 tahun 97 ya. Dia pengguna. Dan justru kemungkinannya VA yang ditahan. Kemungkinannya ya. Tapi itu masih panjang, kita masih dalami dulu. Ya. Karena psikotropika golongan 4, polisi menganggap tak punya alasan kuat untuk menahan Vanessa dan Bibi. Pasangan yang menikah pada Desember 2019 itu hanya diperiksa 1 kali 24 jam, kemudian dibebaskan. Hanya saja penegak keadilan terkesan berbeda pendapat dalam menerapkan undang-undang dan pasal tentang narkotika. Pasalnya, menurut Ketua Generasi Peduli Anti Narkoba atau GPAN, barang bukti yang disita dari kamar Vanessa termasuk psikotropika golongan 3. Nah, finalnya bagaimana? Itu penyidik. Apakah dia tetap sebagai tersangka di golongan 3 Undang-Undang Psikotropika, ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, ataukah dia di narkotika, Undang-Undang 35 2009, itu semua proses penyidik. Tapi kalau ngelihat barang buktinya,
itu adalah psikotropika golongan 3. Yang jadi pertanyaan netizen saat diinterogasi pihak berwajib, Vanessa mengatakan bahwa pil Xanax yang ditemukan di rumahnya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat adalah pemberian mantan kuasa hukumnya. Si VA itu menurut pengakuannya dalam pemeriksaan, dia mendapatkan obat-obatan tersebut dari mantan penasihat hukumnya yang mendampingi dia ketika kasus di Jawa Timur. Lantas siapa mantan kuasa hukum Vanessa? Ingatan publik dan netizen pun mau tak mau tertuju pada 3 sosok pengacara yang pernah menangani kasus Vanessa di Surabaya. Pertama pengacara Zakir Rashidin, lalu Aga Khan, dan terakhir Milano Lubis. Zakir Rashidin adalah pengacara yang direkomendasikan Jane Shalimar. Baru 3 hari mengawal kasus prostitusi online, Zakir Rashidin mengundurkan diri lantaran Vanessa dianggap tidak kooperatif. Kemudian Vanessa mempercayakan duet pengacara kondang Aga Khan dan Milano Lubis untuk menangani kasusnya. Hubungan Vanessa dengan Milano bahkan terjalin baik hingga sekarang. Lantas dari 3 pengacara itu, siapakah yang memberikan Xanax pada Vanessa? Yang pasti melalui pesan singkat, Zakir Rashidin, Aga Khan, dan Milano Lubis membantah telah memberikan psikotropika golongan 4 kepada Vanessa. Seperti yang dilansir sejumlah media online, ketiga pengacara itu menyebut kemungkinan kuasa hukum di Jawa Timurlah yang memberikan Xanax pada Vanessa. Kita akan mendalami lagi hubungannya antara yang rekan-rekan kenal sebagai Xanax tadi, ya. Bagaimana kepemilikan Xanax ini? Dia bilang dia punya, dapatnya dari si Mr. X itu ya. Nah, itu yang kita dalami. Jangan di-zoom ya. Jangan di-zoom. Karena sebagian diantaranya itu ada resep dokternya, sebagian tidak. Terlepas siapa menuding siapa, yang pasti pihak berwajib sudah memberikan undangan kepada mantan kuasa hukum Vanessa untuk memberikan klarifikasi. Dalam press release yang digelar Polres Metro Jakarta Barat, kemarin pagi awak media juga mempertanyakan kesan perlakuan khusus polisi pada Vanessa dan Bibi. Pasalnya, artis lain yang terciduk narkoba seolah digiring ke BNN Lido untuk menjalani tes rambut. Sebaliknya, saat Vanessa dan Bibi yang terciduk, pihak BNN Lido yang seolah menjemput bola dengan mendatangi Polres Metro Jakarta Barat untuk mengambil sampel rambut 2 sejoli itu. Tidak ada perlakuan khusus, kita sama aja ya. Jadi ini sebetulnya masih panjang cerita ini, tapi karena rekan-rekan sudah memaksa untuk dirilis, sebetulnya akan, ya kita justru kesulitan nanti untuk mengungkap lebih jauh lagi. Ya, pada kasus prostitusi online, Vanessa digiring bak penjahat hingga artis berusia 27 tahun itu menutupi wajahnya dengan bantal. Tapi pada kasus narkoba, sosok Vanessa luput dari sorotan kamera wartawan. Lantas seperti apa reaksi Dodi Sudrajat sang ayah saat ditanya seputar kasus hukum yang lagi-lagi membelit putrinya? Sama tadi sempat rasanya sempat kaget, terus sakit katanya Om, bener nggak sih Om? Ya namanya orang tua ya, pastilah shock ya. Ya. Bayinya gimana Om, bayinya? Kandungannya baik-baik aja, sehat. Udah ya. Tadi bawa apa aja Om? Bawa apa aja Om ke Vanessa? Belum bawa apa-apa. Jadi Vanessa berapa Om? Tadi ngomong apa di dalam? udah ya. Kejepit ini, kejepit nih. Enggak ngomong banyak sih. Udah ya, udah nanti. Apapun yang dia lakukan itu kan pertanggungjawaban dia sama Tuhan ya. Jadi saya juga tidak dalam kapasitas untuk menjudge bahwa dia salah, dia sepenuhnya nggak boleh ditemenin, enggak. Mudah-mudahan ya Echa bisa nge-review kembali memorinya dia bahwa saya pernah menasehati dia gitu bahwa usia kamu sekarang sudah bukan anak ABG lagi, sudah dewasa, sudah waktunya betul-betul berpikir bahwa apa yang terbaik untuk dia jalankan ke depan, yaitu yang harus dia fokusin gitu.
Jika diberi Xanax tahun lalu oleh mantan kuasa hukumnya, mengapa Vanessa masih menyimpan obat yang termasuk psikotropika itu? Benarkah hingga sekarang Vanessa masih mengonsumsi pil penenang? Seperti apa reaksi Ibunda Bibi kala ditanya seputar kasus narkoba anak dan menantunya? Pemirsa, Anda mengalami kulit berminyak dan berjerawat? Rawat kulitmu dengan Nourish Acne Series. Kandungan herbal alaminya, kurangi minyak, kempiskan jerawat, dan pudarkan bekas jerawat. Gunakan juga Nourish Acne Plus, plaster transparan berbahan hydrocolloid dari teknologi Korea. Efektif sedot cairan jerawat. Nourish Acne Series halal, merawat kulit berminyak dan berjerawat. Diduga bukan orang baru di jagat pengguna narkoba, bukan mustahil jejak zat adiktif terdeteksi di rambut Bibi. Andai terbukti sudah lama mengonsumsi psikotropika, bisa jadi status Bibi akan naik jadi tersangka. Lantas siapkah Vanessa menjalani kehamilan tanpa Bibi? Benarkah Bibi mengonsumsi pil Xanax untuk menghilangkan depresi? Kasus narkoba yang menghebohkan tak selamanya membawa dampak buruk. Bagi netizen dan masyarakat awam, kasus narkoba yang menjerat sederet selebriti memberikan pemahaman baru tentang narkotika dan obat-obat terlarang. Dari kasus narkoba Lucinta Luna, publik dan netizen jadi mengenal bahaya tramadol dan Riklona yang termasuk psikotropika. Dari kasus Ririn Ekawati dan Vanessa Angel Bibi Ardiansyah, mencuatlah pil penenang bernama Xanax yang dikategorikan psikotropika golongan 4. Jika Bibi sudah terbukti mengonsumsi Xanax yang dimiliki sang istri, mungkinkah Vanessa pernah mengonsumsi barang haram itu? Ya? Gunakan Eva barang itu Pak. Iya, betul. Ya. Sekarang udah berhenti berarti. Pemeriksaan selanjutnya, yang pertama kita akan menunggu hasil pemeriksaan rambut. Ya, saat terjerat kasus prostitusi dan penyalahgunaan ITE, Vanessa cenderung labil. Bahkan menurut orang-orang terdekatnya, Putri Dodi Sudrajat dan almarhumah Lucy Maiwati itu sempat ingin mengakhiri hidup karena tak tahan dihujat dan hidup sebagai pesakitan di balik dinding kelabu. Motivator yang menangani Vanessa saat itu, Ayu Kaila, bahkan sempat kewalahan memotivasi semangat hidup mantan kekasih Niki Tirta itu. Kami memberikan motivasi ya, memberikan semangat, memberikan bagaimana ketika seseorang menghadapi masalah dan harus bagaimana seseorang itu menyelesaikan. Yang pastinya bukan dalam keadaan ketika seseorang sedang menghadapi masalah langsung terpuruk, memberikan putusan seperti ini harus melangkah. Bila tidak ada pendampingan, maka dia akan memutuskan dengan sesuatu hal yang salah. Dan kita biasanya warga binaan meminta akan bertemu langsung dengan kami, nah kami akan datang. Kalau tidak ada permintaan dari warga binaan dan tanpa izin dari dinas rutan lapas, itu pasti kami tidak bisa masuk menemui. Jadi semua itu melalui prosedur yang ada. Bisa jadi saat hidupnya berada di titik nadir, Vanessa mencari ketenangan semu dengan menenggak pil Xanax. Lalu benarkah pil itu merupakan obat penenang dosis tinggi? Xanax itu adalah obat untuk gangguan kecemasan dan panik gitu ya. Itu untuk mengobati orang-orang atau pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan panik. Jadi efek dari obat itu untuk memberikan efek ketenangan bagi pasien yang memang membutuhkan obat itu. Karena dia mempunyai daya adiktif yang lebih ringan ya, tapi juga bisa menyebabkan kecanduan kalau dipakai dengan dosis dan kadar yang banyak gitu. Itu adalah obat keras daftar G termasuk dalam psikotropika golongan 4 harus dengan resep dokter. Kalau sekarang sih kalau di Tangerang Selatan ya memang mengkhawatirkan ya karena orang-orang beralih ke daftar G atau obat-obat keras itu sih. Entah kenapa disalahgunakan.
Seperti diketahui, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan atau adiktif. Dibanding ekstasi dan sabu, kasta Xanax di jagat narkoba memang lebih rendah. Tapi pil ini berbahaya bila dikonsumsi tanpa resep dokter. Dia lebih rendah daripada golongan 1, 2, 3 pasti, dan itu boleh sebenarnya buat dipakai buat pengobatan. Kalau yang pasien di bawah pengawasan dokter memang hanya diminum satu kali atau dia pas mau menjelang tidur atau baru nggak apa-apa. Cuman karena ini dosisnya dia pakai kebablasan ya pasti ada gangguan efek-efek yang ditimbulkan. Iya, dinilai dulu, di assessment dulu, dan kita buktikan dulu apakah memang dia kita assessment dan kita tanyakan kepada dokter yang mengeluarkannya, memang dia sakit apa, diagnosanya, rekam medisnya seperti apa, baru memang ternyata dia memang sakit seperti itu ya mungkin dia tidak terjerat hukuman. Kalau memang sakit gimana? Namanya orang sakit. Dengan segudang masalah yang membebani masa lalunya, dari pertengkaran dengan sang ayah yang berujung kabur dari rumah, ngekos tanpa pengawasan ortu sejak usia 17 tahun, gonta-ganti pacar hingga gagal menjadi menantu Rahmawati Soekarno Putri, plus kasus maha dahsyat terciduk saat memberi layanan prostitusi kepada pria hidung belang, bisa jadi jiwa Vanessa dirundung gelisah akut. Mungkin pula tindakan sang mantan kuasa hukum yang memberikan Xanax kepada Vanessa dilatari maksud baik, ingin menenangkan perasaan sang klien. Tapi Bibi sang suami yang diketahui lahir dan besar di keluarga harmonis dan mapan, apa yang membuatnya depresi hingga tergiur mengonsumsi Xanax milik sang istri. Ketika disinggung soal kasus narkoba yang membelit putranya, seperti inilah reaksi ibunda Bibi. Bibi sendiri kan kabarnya pulang nih Bu. Gimana Bu? Nanti aja ya di itu ya, sama polisinya aja ya. Belum ada keterangan bisa di itu. Baik. Hari ini mau niat menjenguk atau enggak? Mau kemana? Mau ke pasar. Mas sebagai saudara gimana? Seperti istrinya, Faisal, ayah Bibi, buru-buru berlalu dari awak media ketika disinggung soal kasus putranya. Pak, yuk. Sebagai putra sulung, Bibi menjadi harapan besar orang tuanya. Faisal bahkan memberi beberapa toko di Tanah Abang untuk dikelola Bibi. Namun saat berpacaran dengan Vanessa, Bibi mulai malas-malasan buka toko. Fakta itu sempat diungkapkan oleh Faisal beberapa waktu lalu. Masa Bibi nggak kerja? Banyak, dia kerja kok. Kerja, dia dagang, dia usahanya bagus di sini sebenarnya. Sekarang aja itu toko dia punya, dikontrakkan sama orang. Dia kerja, dia usahanya sini kan dagang bahan. Sekarang aja masih banyak tuh duit sama langganan di sini masih banyak. Ada mungkin ada sekitar ya ngomong jumlah lumayan deh, ya. Ratusan juta duit dia sama orang di sini. Ya namanya anak bujangan ya, udah dapat secukupnya, dia santai. Nggak kayak kita kan. Kalau kayak kita ya kita kan mikirin untuk anak, dia kan masih sendiri. Jadi dagangnya kemarin memang santai dagangnya. Itu nggak benar. Cuman mungkin karena lagi situasi begini, saya bilang kalau mungkin dia berpikir karena istrinya mencari uang di dunia entertainment kan begitu ya. Tentu mau tak mau kalau dia usahanya masuk pasar, otomatis istrinya ketinggalan.
Lalu benarkah tetangga sekitar Faisal sudah tak kaget mendengar Bibi terjerat narkoba? Seperti apa kesaksian RW setempat tentang keluarga Bibi? Sempat dikecewakan oleh Vanessa, benarkah Ayu Kayla siap menjadi motivator Bibi? Ingin eksis di dunia sinetron seperti sang istri, hidup Bibi pun tak ubahnya cerita sinetron yang penuh teka-teki. Lahir dari keluarga pengusaha, namun Bibi dituding menumpang hidup pada Vanessa. Lantas apa kata sejumlah selebriti tentang hidup Vanessa dan Bibi yang syarat kontroversi? Bagaimana nasib challenge virus corona berhadiah jutaan rupiah yang disebar Vanessa dan Bibi di media sosial? Sebelum menyimak jawaban pertanyaan tadi, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Memiliki tampang rupawan dan beristri artis tenar, seolah menjadi modal Bibi untuk terjun ke industri hiburan. Orang tua Bibi pun sempat menyatakan kebanggaannya andai Bibi banting setir dari lahan bisnis ke dunia showbiz. Kalau istrinya umpamanya pedagang, dia akan masuk jadi pedagang. Karena istrinya di sana, supaya jangan memisah, ya dicoba juga lah. Istilahnya adu peruntung di sana, mana tahu ada nasib di situ kan. Karena latar belakangnya juga dulu jurusannya kan jurusannya mengarah-arah ke dunia itu juga, ke dunia entertainment. Iya. Saya sangat menyokong itu. Saya bilangin, kemarin saya sempat, dia kan kemarin datang. Kalau memang ada peluang di sini, masuk aja lah dunia ini. Kenapa? Karena kalau di tempat usaha saya ini, dia udah gampang. Saya berikan aja usaha saya, toko saya umpamanya 2 buah sama dia kan udah bisa dia kelola. Ya kalau untuk sekadar apa enggak ada masalah, bisa. Tapi kalau saya pikir kalau memang ada peluang untuk di dunia itu, ya apa salahnya dia masuk ke situ kan gitu. Tapi belum memulai debutnya, sosok Bibi sudah diberitakan negatif. Siapa sangka kasus narkoba yang menjeratnya sekarang membuka kisah kelam hidup Bibi sebelum berpacaran dengan Vanessa. Ya, 3 tahun lalu Bibi dikabarkan pernah terciduk aparat narkoba lantaran menyimpan obat-obat terlarang di kamarnya. Rumah orang tua Bibi di bilangan Kebonjeruk, Jakarta Barat, kabarnya pernah menjadi TKP kasus penyalahgunaan narkoba. Ya, ini soalnya kalau misalnya berbicara soal kasus kan aku bukan orang hukum juga gitu. Jadi aku tidak ada wewenang buat ngomong apapun dan aku juga takut salah gitu. Aku cari aman dulu deh kalau sekarang karena aku lebih pada sisi kemanusiaannya aja. Aku sebenarnya gini loh, aku ngomong kayak gini juga kan karena aku tidak ada di posisinya Bibi gitu kan. Yang aku rasa yang punya masalah bukan cuma Vanessa doang, tapi Bibi pun pasti dalam segi internnya dia pasti dia juga merasa gusar lah dengan adanya masalah seperti ini gitu. Nah, Lantas seperti apa kesaksian ketua RW setempat terkait kasus narkoba yang menjerat Bibi 3 tahun lalu? Itu pada saat itu saya tidak tahu ya, cuma selang beberapa hari dapat informasi, ya sudah itu aja gitu. Informasi itu apa? Ya ada permasalahan itu. Saya tidak mengikuti berita itu ya. Saya tidak mengikuti berita itu. Ya memang saya dapat informasi ya sudah itu aja. Seperti kelanjutannya seperti apa lagi saya nggak tahu. Mereka tinggal di sini mungkin ada sekitar 10 tahun. Sampai saat ini semenjak mereka tinggal ya saya tidak pernah berkomunikasi tatap muka langsung ya atau pihak yang lain. Dan memang ya itu mungkin faktor kesibukan mereka gitu. Terus Pebi sendiri belum pernah kayaknya ketemu saya gitu. Sejak putranya ramai diberitakan mengonsumsi psikotropika, Faisal dan istrinya seolah semakin mengucilkan diri dari tetangga. Bahkan toko mereka yang di Tanah Abang tutup untuk sementara. Kalau keluar
lama. Saya nggak tahu deh, saya kalau udah keluar rumah, saya nggak tahu udah di mana-mana. Oh gitu, kosong ya. Sama seperti keluarga Bibi, keluarga Vanessa yang biasanya welcome kepada wartawan mendadak tertutup. Ibu sambung Vanessa juga tampak gugup ketika tim MNC Media menghampiri. Gitu. Udah nanti aja deh sama dedinya ya. Kenapa? Belum. Belum. Teleponan ya. Dia baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik banget. Belum sih, belum tahu. Saat ditemui beberapa menit kemudian, Dodi Sudrajat hanya berkomentar singkat tentang kondisi Vanessa. Kan udah saya bilang kondisinya udah di rumah iya udah. Hah? Kehamilannya ya alhamdulillah baik, sudah nggak ada masalah, ya paling ya syok dikit lah dengan berita yang kemarin. Ya doain aja lah Vanessa sama Bibi supaya masalahnya cepat selesai dan bisa beraktivitas kembali ya. Pernyataan Dodi berbeda dengan kesaksian sejumlah security di kompleks perumahan elit tempat Vanessa Bibi berdomisili. Menurut petugas keamanan setempat, sejak dibebaskan, Vanessa dan Bibi jarang terlihat di rumah. Tapi dia baru di sini. Setahu saya baru ada 2 bulan, berapa sebulanan. Setelah nikah berarti ya? Iya, setelah. Sekarang kosong rumahnya berarti? Emang cuma sama suaminya berarti ya? Sama suami, setahu saya sama suami. Sudah 3 hari. Ya, di rumah mewah itulah beberapa jam sebelum terciduk Satres Narkoba Jakarta Barat, Vanessa dan Bibi memamerkan gaya hidup mereka pasca menikah. Sambil memajang foto saat bersantai di pinggir kolam renang, Vanessa Bibi menyikapi pandemi corona dengan membuat sayembara berhadiah jutaan rupiah. Begini ucapan Vanessa. Bukan Vanessa Angel namanya kalau enggak bagi-bagi hadiah. Nah, kira-kira apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakuin di dalam rumah jika sampai terjadi city lockdown? Bikin video kegiatan kalian di rumah, disertai hashtag di rumah aja, sambil mention aku dan Mas Bibi ya. Sekarang ketika netizen banyak yang tertarik bikin video di rumah aja, Vanessa dan Bibi seolah menghilang dari media sosial. Bisa jadi publisitas media dan hujatan netizen membuat Vanessa Bibi terpukul, butuh waktu untuk menenangkan diri. Lalu benarkah Ayu Kayla siap menjadi motivator bagi pasutri kontroversial itu? Kaget mendengar Vanessa terseret kasus narkoba gitu. Yang membuat kaget kan sekarang kondisinya kan sedang hamil. Yang perlu dipertimbangkan adalah janin yang ada di dalamnya. Nah itu kesehatan yang perlu dipikirkan oleh Vanessa Angel gitu. Apabila suami menggunakan narkoba ya pasti harus dilihat juga apakah ada kecenderungan kemarahan terhadap istrinya atau mungkin ada sesuatu hal kekecewaan, dan sebaliknya juga apabila seorang istri menggunakan narkoba juga harus dilihat gitu. Apakah ada sesuatu hal terhadap diri suaminya sehingga yang bersangkutan bisa menggunakan hal tersebut. Selain memang karena kecenderungan pemakaian narkoba itu karena habit ya, kebiasaan juga gitu. Ya memang lebih rumit memotivasi pemakai narkoba dengan kasus-kasus yang umum. Ya, kasus narkoba menjadi jejak digital Vanessa Angel dan Bibi yang menjadi sorotan halayak ramai. Meski begitu, banyak selebriti yang mendukung Vanessa Bibi untuk bangkit dan merehabilitasi nama mereka dengan karya dan sikap yang layak dicontoh masyarakat. Kadang orang menyikapi atau menilai seseorang itu mengingat satu keburukan daripada 1000 kebaikan seperti itu. Jadi kita nggak boleh ngejudge sesuatu yang belum tentu, yang memang kita belum tahu bukan kebenarannya.
belum tahu sosok orang yang kita judge. Masalah setiap orang berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa menjustifikasi Mbak Vanessa itu selalu tersangkut masalah, enggak kok. Beliau sebenarnya orang baik, Mbak Vanessa. Saya tahu Mbak Vanessa orang baik gitu ya. Kalau itu kan self controlnya kan harus dari dirinya sendiri dulu gitu. Tapi ya pasti orang-orang yang support dia. Boleh yang penting rilis dulu semua energi-energi yang negatif yang dulu pernah terjadi. Apalagi kita tahu lah kalau misalnya kita tempatkan diri kita pada posisi Vanessa, pasti nggak mudah dan nggak gampang untuk bisa menerima masalah itu. Apalagi pokoknya lebih self controlnya ditingkatkan lagi aja buat kita semua.